semuanya, jumpa lagi di video aku kali ini. Dan di video kali ini aku ingin menceritakan pengalaman aku ketika mengikuti seleksi substansi atau wawancara LPDP. Alhamdulillah, aku tahun ini bisa mengikuti mengikuti seleksi beasiswa LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, ya, untuk melanjutkan studi aku. Sebelumnya aku mohon doanya buat teman-teman semua yang menonton video ini, semoga aku bisa lolos dan keterima supaya aku bisa melanjutkan studi aku ke jenjang selanjutnya gitu ya. Nah, karena di maksudnya karena sebelumnya banyak yang bertanya gitu ya, gimana sih pengalaman aku ketika diwawancara. Sebenarnya kemarin tuh ada yang kayak nanyain segala macam, beberapa teman-teman aku nelpon gitu kan, ada juga yang nanya lewat WhatsApp. Sebenarnya aku bukan yang nggak mau ngasih tahu, tapi aku tuh bahkan dalam waktu 2 hari dirongrong dan ditanya di telepon dengan orang yang berbeda, udah gitu pertanyaannya sama ya kan. Jadi daripada aku ngejelasin hal yang sama untuk orang yang berbeda, mending aku bikin video YouTube aja gitu. Aku bikin video YouTube biar nanti kalau ada yang nanya aku share link aja gitu kan. Biar aku nggak cerita yang itu terus. Bayangin aku kemarin itu saking aku menceritakan hal yang sama dalam waktu 2 hari dengan beberapa orang yang berbeda, aku merasa tenggorokanku sakit. Aku ngomong itu terus, cerita itu terus, mulutku rasanya pegel. Ya tapi itulah ya, yang namanya juga teman-teman penasaran, kepo gimana gitu, rasanya atau sensasinya, kesannya setelah aku mengikuti seleksi substansi LPDP ini. Ini sorry ya kameranya goyang-goyang ya, ini kenapa nih lagi sih. Padahal aku pakai tripod, tapi tripodnya bergoyang-goyang gitu guys. Ya jadi aku kemarin alhamdulillah dapat dapat waktu seleksinya itu hari Kamis ya, tanggal 15 Mei 2025, tanggal yang sangat cantik, dan itu waktunya pukul 13 waktu Indonesia bagian barat. Jadi aku kan kemarin tergabung di grup ini ya, tergabung di grup awardee LPDP. So aku nanya-nanya dong sama teman-teman sebelumnya yang udah lolos substansi itu, gimana sih pengalamannya, gimana sih bla 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 blanya ya. Intinya kalau yang bisa aku simpulkan gitu ya, sebenarnya boleh kita nanya pengalaman teman-teman yang lain, apalagi yang sudah lolos itu kan, biar bisa kita jadikan acuan, kita jadikan referensi, maksudnya supaya kita tuh bisa menghindari kemungkinan kita nggak lolos gitu ya. Tapi kembali lagi kayak yang aku bilang, nggak selalu apa yang ditanyakan ke orang lain itu ditanyakan ke kita juga. Kayak aku tuh selain kemarin nanya-nanya sama teman-teman yang awardee, aku juga lihat-lihat video TikTok, di YouTube juga, gimana awardee sebelumnya, apalagi yang simulasi-simulasi wawancara gitu kan, sebelum wawancara yang beneran gitu kan. Menurut aku itu terlalu ini ya, maksudnya ini menurut aku pribadi, bisa salah juga. Tapi ya bagus juga sih untuk latihan, tapi sepengalaman aku kemarin itu nggak semenyeramkan itu juga sih, tapi tergantung lagi ya, kembali lagi kalian dapat panelisnya itu yang ramah apa gimana. Soalnya kalau aku kemarin tuh panelisnya ada 3, ibu-ibu semua, aku lupa sih namanya siapa aja, pokoknya ada dari akademisi 1, dari LPDP-nya 1, sama dari psikolog 1. Nah yang ditanyain, kalau dari akademisinya itu aku ditanyain kayak kemarin skripsinya judulnya apa, neliti soal apa, respondennya siapa aja, berapa orang. Pokoknya kayak aku sidang skripsi gitu loh, kayak skripsiku dikulik-kulik gitu.
Udah gitu kemarin kuliah di kampus apa, jurusan apa, kenapa mau ngambil jurusan itu, nanti lanjut S2-nya di kampus apa, mau ambil jurusan apa, terus kenapa ngambil jurusan itu, kenapa mau pilih ke kampus itu, terus nanti abis itu kalau ini di kampus itu tuh udah ada yang dihubungin belum kayak supervisor atau dosen-dosennya di sana, udah seberapa banyak sih peninjauan kita sama kampus yang mau kita tuju tuh sudah ada penelitian yang mau udah ada judul gitu kan yang udah disiapin untuk penelitian nanti di S2, terus dibilangnya ditanyain juga apakah akan melanjutkan penelitian sebelumnya atau mengambil penelitian lain. Terus ya kayak gitu-gitulah. Jadi pertanyaannya itu akan eh berkaitan dengan apa yang kita jawab gitu. Kalau misalnya kita jawab, "Oh, nanti aku mau skripsinya tentang ini." Nanti ditanya, "Kenapa mau kayak gitu? Coba jelasin." Kayak gitu-gitu. Itu sih. Itu yang dari akademisinya itu lumayan baik sih ibunya, nggak terlalu yang eh bikin tegang gitu ya, santai aja lah, pokoknya kayak ngobrol aja, kayak kita diskusi gitu. Terus yang kedua dari psikolog, aku tuh kemarin ditanya kayak, hmm, Eee, kepribadian aku tuh seperti apa sih, terus hubungan aku dengan keluarga, dengan lingkungan, dengan sosial, terus, dilihat juga esai aku kalau aku tuh, aktif di organisasi dan menulis, baik itu di media cetak maupun media online, terus ditanya juga aku udah nulis apa aja, udah berapa tulisan aku yang ada yang udah diterbitkan, terus aku ceritain juga soal buku aku karena aku udah nerbitin 2 buku kan, yang buku solo, terus ada buku ini juga, buku buku apa sih, antologi ya dengan penulis-penulis lainnya itu ditanya nulis apa aja, gimana proses nulisnya pakai apa, gimana proses menerbitkannya, kayak gitu-gitu. Terus ditanya juga, aku kan, di esai itu kan ada nulis juga kalau aku tuh tunanetranya itu nggak dari lahir kan, tunanetranya itu dari umur 8 tahun. Jadi diminta jelasin juga gitu kayak, kenapa bisa jadi tunanetra, penyebabnya apa, dulu kenapa, gimana bisa pokoknya kayak gitu-gitulah. Terus gimana kamu menjalani hidup kamu yang sekarang, gimana kamu kuliah kemarin, kesulitannya apa, eee, apalagi ya, pokoknya yang berkaitan dengan psikolog itulah ya. Biar aku ingat-ingat dulu supaya kalian bisa ada gambaran gitu kan, karena rata-rata yang nanya ke aku tuh pasti gitu, apa aja yang ditanya, apa yang sebenarnya iya, kembali lagi yang aku bilang tadi, boleh kita jadikan itu sebagai acuan, tapi jangan jadikan itu sebagai patokan. Karena nggak selamanya yang ditanyakan ke kita itu ditanyakan ke orang lain. Nggak selalu persis plek ketiplek sama persis itu nggak. Paling ada sama beberapa tapi sisanya itu sesuai dengan CV, sesuai dengan esai, sesuai dengan apa yang kalian jawab. Jadi kalau misalkan kalian jawab tentang kreativitas, ditanyalah tentang kreativitas. Kalau kalian bahas soal kesuksesan, tanyalah soal kesuksesan. Kalau kalian bahas tentang bagaimana masa depan Indonesia gitu kan, ya ditanyalah sesuai apa yang kalian jawab kayak gitu. Ya emang sih kita ada nulis esai kayak kontribusi kita terhadap Indonesia, rencana pasca studi, dan komitmen kembali ke Indonesia. Tapi itu nggak harus dihafal mati titik komanya, kata-katanya. Tapi yang penting kalau misalkan kalian betul-betul esainya buat sendiri, itu pasti kalian nggak perlu yang kayak harus menghafal, harus mengingat banget. Karena kan kalian sendiri yang bikin gitu. Kecuali emang esainya dibuat sama orang lain, ya mungkin harus ada harus butuh waktu harus butuh butuh apa sih? Butuh butuh kemampuan ekstra, bukan kemampuan ekstra sih maksudnya, ya pokoknya lebih lah untuk menghafal gitu. Ya seperti itu. Terus yang ketiga itu dari LPDP-nya aku ditanya kayak misalkan, ini kayaknya hampir-hampir sama soalnya. Soalnya, yang aku ketemu di TikTok maupun yang aku lihat di YouTube simulasi-simulasi, per hour di LPDP sebelumnya itu kayak ditanya, "Kamu nanti, gimana dong kalau misalkan kamu nanti udah lolos LPDP, tapi kamu nggak lolos di kampus yang kamu inginkan, apa yang kamu lakukan?" Kayak gitu-gitu kan. Terus ditanya juga kayak,
habis kuliah nanti mau ngapain gitu. Nanti biasanya juga ada masukan sih dari panelisnya gitu. Kita tuh nanti bagusnya kayak gimana gitu kan sebagai bahan pertimbangan aja gitu. Tapi yang pasti kita pembawaannya harus tetap santai, maksudnya jangan tegang, jangan kaku juga, jangan cemberut, pastikan maksimalkan tersenyum gitu ya, ramah gitu ya. Nggak usah gugup gitu. Anggap aja kayak kita diskusi ngobrol-ngobrol santai kayak podcast, anggap aja kayak podcast itu. Anggap aja panelis tuh tidak tidak menegangkan, maksudnya tidak seram gitu ya. Panelis tuh anggap aja teman ngobrol kalian aja gitu. Itu sih. Nah, terus kemarin juga ada yang nanya, eh kamu kemarin pas pas sebelum wawancara itu ada perkenalan diri nggak? Nah, ini rata-rata kebanyakan yang aku ketemu, yang aku lihat di video-video yang berseliweran di media sosial, biasanya kan suka ada tuh cara memperkenalkan diri saat LPDP. Tapi ini opsional ya, kembali lagi seperti yang aku bilang tadi, bisa jadi ini terjadi di kalian, bisa jadi juga enggak gitu. Nah, kalau aku kemarin tuh nggak disuruh perkenalkan diri, karena pas langsung masuk, langsung terhubung, langsung disuruh ya udah langsung ngobrol aja gitu, langsung ditanya. Aku tuh kemarin pertamanya ditanya akademisinya dulu yang bertanya, habis itu psikolog, baru LPD dari pihak LPDP-nya. Jadi nggak yang dikeroyok ini sekali mereka bertiga nanya-nanya gitu, enggak, satu-satu mereka nanyanya. Biar biar lebih terkonek, terstruktur aja sih gitu jawaban dan pertanyaan dan jawabannya. Nah, jadi aku kemarin nggak memperkenalkan diri, tapi nggak apa-apa. Kita kan lebih bagus atau lebih baik kita sedia payung sebelum hujan. Nah, nanti kalau misalkan kalian disuruh perkenalkan diri, perkenalkan dirinya itu cukup yang singkat aja. Ini kalau misalkan disuruh perkenalkan diri, kalau enggak ya udah. Karena sebenarnya menurut aku pribadi kita nggak harus yang memperkenalkan diri panjang lebar gitu, karena kan mereka udah baca CV kita, udah baca esai kita, udah tahu nih kalau itu jadwalnya kita yang mau wawancara. Jadi ya kita paling memperkenalkan diri itu dengan kayak terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, perkenalkan nama saya bla 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 bla, saya adalah lulusan bla 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 bla, saya saat ini aktif bla 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 atau bekerja di mana gitu kan, dan saya tujuan kuliah saya bla 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 gitu. Itu aja, nggak usah panjang lebar gitu, nggak usah kayak orang presentasi, ntar nggak jadi-jadi sih penulisnya nanya gitu, karena kan kita waktunya itu terbatas ya. Kayak kemarin tuh aku sempat loh, entah aku ditakut-takutin atau aku dicandain gitu ya sama award di LPDP sebelumnya, katanya, "Ya, waktu kita wawancara itu tergantung kamunya sih, kalau misalkan kamunya jawabnya jutek-jutek bisa jadi cuma 20 menit, 30 menit," gitu kan. Tapi kalau misalkan kamu jawabnya ngambang-ngambang atau misalkan nggak jelas gitu kan, sampai memancing pertanyaan yang beranak pinak gitu kan, bisa jadi 2 jam, sebenarnya enggak sih. Karena yang aku ketahui dari grup award di LPDP sebelumnya itu maksimal 1 jam satu peserta gitu. Jadi nggak akan lebih dari 1 jam, yang akan seleksi itu kan nggak kita sendiri gitu, nggak sedikit, banyak, ratusan bahkan ribuan orang. Nggak mungkin dong satu orang bakalan diwawancara sampai 2 jam, 3 jam, ya kapan giliran yang lainnya. Jadi kalau sepengetahuanku nih ya maksimal 1 jam. Nah, eee, kalau aku kemarin tuh wawancaranya sekitar 50 menit, karena aku mulai wawancara pas berapa? Jam berapa? Jam 12 deng, pukul 14 waktu Indonesia Tengah atau pukul 13 waktu Indonesia bagian barat. Itu selesai pas aku cek udah jam 14:52 gitu. Ya kurang lebih 50 menitan gitu, karena pas pas Zoom-nya terkonek, aku kemarin tuh sempat ditanya-tanya dulu sebelum sebelum wawancaranya atau seleksinya itu dimulai, sebelum recordnya dimulai.
sebelum rekaman Zoom-nya atau rekaman wawancaranya dimulai. Jadi kita ada beberapa hal yang harus dipastikan dulu sebelum diwawancara. Kayak misalkan um, kayak aku kan Miftah kan dipanggil kemarin, Kak Miftah wawancaranya sendiri aja, nggak butuh pendamping. Kalau misalkan nggak butuh pendamping, lebih baik nggak usah pakai pendamping. Nah, karena pendamping yang dimaksud di sini kan untuk memudahkan kita saat wawancara ya. Entah itu. Ini terkhusus untuk yang disabilitas gitu. Mungkin bagi yang yang tuli ataupun yang bicaranya kurang jelas, atau yang mungkin bagi disabilitas netra yang tidak terlalu paham dengan penggunaan laptop ya kan, atau ya device yang untuk untuk yang dipakai untuk wawancara ini, so harus butuh pendamping gitu. Tapi kalau misalkan nggak perlu, bisa ini sendiri, lebih baik tidak usah pakai pendamping. Jadi aku kemarin tuh emang benar-benar sendiri di kamar dengan suasana yang udah aku bikin sekondusif mungkin, kamar udah aku rapi-rapiin gitu kan ya. Udah gitu aku sempat kayak misalkan ditanya HP-nya di mana, HP-nya tolong dimatikan ya. Terus aku bilang kalau HP-ku tuh dipakai buat hotspot, jadi nggak bisa dimatikan. Tapi aku di situ disuruh berjanji bahwa aku tidak boleh merekam proses wawancara ini dalam bentuk apapun, dan aku juga kemarin dilarang menggunakan headset. Padahal di panduan tata tata pelaksanaan wawancara itu kan ada tuh ya, kita di websitenya itu bisa kita unduh tata pelaksanaan wawancaranya itu. Padahal di situ nggak ada loh disebutkan kalau kita tuh tidak boleh menggunakan headset. Hanya yang dibilang tuh kayak kita tuh nggak boleh pakai kacamata, pakai masker kayak gitu-gitu. Tapi karena kemarin aku pikir kalau aku pakai headset kan aku bisa mendengarkan wawancaranya lebih jelas, lebih fokus, lebih konsentrasi gitu. Jadi aku pakai headset, maunya gitu ya. Tapi ya karena aku nggak dibolehin pakai headset, ya udah sih aku lepas aja gitu kan. Kita ngikut prosedur yang ada gitu. Daripada jadi masalah kan hanya gara-gara headset aku nggak jadi diwawancara gitu kan. Padahal kemarin tuh headsetnya udah bener-bener aku sembunyiin loh guys. Udah bener-bener aku sembunyiin gitu. Aku kan pakai jilbab, aku sembunyiin itu headsetnya di bagian jilbab aku supaya nggak kelihatan. Apalagi jilbab aku kan lumayan uh, panjang ya di bagian depannya itu, tapi tetap ketahuan gitu. Aku mau bohong kan nggak, maksudnya aku nggak mau bohong karena aku mau menjaga image aku juga, karena di situ ada psikolog. Mana tahu nih, aku kan nggak lihat, mana tahu aku bilang itu nggak ada headset tapi jelas-jelas di situ kelihatan headset, mana tahu kan, atau kelihatan dari raut wajahku kalau aku tuh lagi bohong. Ya, mana tahu kan dari hal sesimpel itu, hal sesepele itu bisa menjadi penilaian aku dalam seleksi itu kan. Pokoknya aku sebisa mungkin mengurangi resiko-resiko buat ada kegagalan, atau ya mengurangi resiko nggak lolos lah ya, karena aku pengen banget bisa lolos atau dapat beasiswa tahun ini biar bisa ngelanjutin studi aku. Ini kayaknya video aku kepanjangan ya. Next kalau misalkan masih ada yang belum jelas, aku bakalan lanjut ke part 2.